Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Iwan Negeri Aditya Wardana dengan NIM 202162122020 dari kelas B. Jadi untuk topik yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang definisi arsitektur menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Marcus Polio Vitruvius, di mana arsitektur adalah sebuah kekuatan atau kekokohan, juga bisa disebut dengan firmitas, keindahan atau estetika, venusitas, dan kegunaan atau fungsi yang disebut juga utilitas. Selain itu, arsitektur juga merupakan ilmu yang timbul dari ilmu-ilmu lainnya serta dilengkapi dengan proses belajar. Yang kedua ada menurut Francis de Cacing, mengatakan bahwa arsitektur merupakan kegiatan menyusun suatu tautan yang mempersatukan ruang, bentuk, kiat, dan fungsi. Dan ada menurut Y.B. Manguniwijaya, sastrawan, rohaniawan, dan tokoh seni rupa Indonesia di bidang arsitektur ini menyatakan arsitektur sebagai wastuvidya atau wastuwidya yang berarti ilmu bangunan. Arsitektur juga mengajarkan kita tentang merelasikan angan-angan menjadi wujud. Kebudayaan menuntut kita untuk memberi makna pada bentuk, ruang, dan waktu sebagai jembatan angan-angan dengan kenyataan. Jadi arsitek meramunya dengan aneka fungsi, bentuk, dan makna. Selanjutnya ada konsep arsitektur tradisional. Di Indonesia, nenek moyang kita sadar bahwa kita berada di atas pulau yang rawan dengan bencana. Maka dari itu, struktur yang ada di Indonesia menggunakan struktur tahan gempa, bencana, dan lain-lain. Jadi, kesimpulannya, setiap arsitektur di Indonesia memiliki filsafat, sejarah, nilai, arti, keyakinan, dan kosmologi kekuatan. Ada beberapa juga kemiripan arsitektur tradisional Nusantara dengan arsitektur tradisional di berbagai belahan dunia, seperti layaknya Candi Ciwa di Jawa dan Bali, yang itu memiliki kemiripan dengan candi yang berada di India, Kamboja, Korea Selatan, dan Nepal. Ada juga yang rumah Irian yang memiliki kemiripan dengan Afrika dan kutub. Ada juga piramid Candi Sukuh di Jateng yang juga memiliki kemiripan dengan Maya Inca. Jadi arsitektur dipengaruhi oleh aspek kondisi lingkungan, alam, iklim, politik, dan kepercayaan tradisi setempat yang berlaku sehari-hari. Lanjut untuk topik 2 di sini membahas tentang arsitektur Bali, di mana menurut Salain tahun 1999 terdapat macam dan batasan tentang arsitektur. Yang pertama ada geografi, ada norma, ada waktu, dan juga ada style. Jadi arsitektur Bali juga memiliki periode dan waktu pada zaman prasejarah, yaitu dari prasejarah sampai dengan abad ke-1. Selanjutnya ada zaman Baliage, di mana abad 1 sampai abad 9. Ada juga beberapa zaman Bali kuno, zaman Majapahit, zaman penjajahan, dan masa kemerdekaan.
Atap bangunan tradisional Bali juga memiliki keunggulan atau keunikan yang itu terbuat dari sirap, bambu, kolong bangunan, eh, serta umpak ilalang yang berada di atap. Di rumah tradisional Bali ini juga menggunakan eh, pola Sange Mandala atau rumah berpola nata yang pusatnya berada di tengah-tengah. Dan ada juga tipe pegunungan, contohnya yang berada di Desa Panglipuran yang sudah dilestarikan oleh pemerintah. Untuk arsitektur Jawa, eh, rumah tradisi yaitu rumah joglo juga memiliki kekuatan struktur yang kuat dan juga estetik yang sangat manis. Selanjutnya pada topik 3, di sini ada beberapa arsitektur rumah tradisional, yaitu yang pertama rumah Nias yang merupakan bagian penting dari budaya dan sejarah Pulau Nias yang terletak di Sumatera Utara. Kedua itu ada rumah adat Mentawai. Mentawai memiliki juga beberapa keunikan seperti konstruksi sederhana yang terletak, jadi bangunan ini terletak di selanjutnya ada rumah gadang. Eh, Rumah gadang memiliki bentuk atap yang khas. Jadi rumah Minang memiliki atap yang melengkung dengan ujung-ujungnya yang tinggi dan meruncing. Selanjutnya ada rumah adat Karo. Rumah ini memiliki ciri khas tersendiri. Mereka dibangun dengan bahan-bahan alami seperti kayu dan bambu dengan atap yang terbuat dari daun rumbia atau ijuk. Selanjutnya ada rumah adat Manado, di mana memiliki beberapa keunikan sebagai berikut, yaitu rumah adat di Manado biasanya memiliki bentuk bangunan panggung atau di atas tiang. Selanjutnya ada rumah adat Makassar, yaitu memiliki beberapa keunikan yang mencerminkan budaya dan tradisi masyarakat Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Beberapa ciri khas rumah adat Makassar termasuk yaitu bentuk bangunan. Rumah adat Makassar memiliki bentuk yang unik dengan atap berbentuk pelana yang sangat tinggi. Berikut ada rumah betang. Rumah betang jenis rumah tradisional yang dapat ditemukan di suku Dayak, sebuah kelompok etnis yang mendiami wilayah pedalaman Kalimantan di Indonesia. Selanjutnya ada rumah Wairebo. Wairebo adalah desa adat yang terletak di pegunungan di Pulau Flores, Indonesia. Salah satu ciri khas yang paling terkenal dari Wairebo adalah rumah adat yang disebut Mbarunia atau rumah kerucut. Selanjutnya topik 4 di sini menjelaskan juga tentang arsitektur rumah tradisional, yaitu yang pertama rumah Lamin di Kalimantan Timur. Rumah Lamin memiliki ukuran yang menyesuaikan kebutuhannya. Panjang rumah Lamin berkisaran antara 100 sampai 200 meter dan lebar antara 20 sampai 25 meter serta dapat menampung 60 keluarga. Secara umum pembagian rumah Lamin sebagai berikut. Selanjutnya ada rumah Mbatangu Sumba. Rumah asli Sumba yang terbagi menjadi 3 lapisan dengan bentuk yang sudah eh, seperti menara. Jadi bagian atas yang berupa menara itu menjulang adalah lapisan yang pertama.
Di sini selanjutnya ada topik 5. Di sini menjelaskan tentang eh, kerajaan tradisional Bali, yaitu yang pertama itu pada masa Istana Raja Puri dan Pasar, arsitektur tradisional Bali atau lokal arsitektur. Dalam hal ini arsitektur Bali sangat kebergantungan dengan kepercayaan masyarakat setempat. Sebagai pembanding, pengambil contoh di Puri dan Pasar, di mana di sini dijelaskan keadaan Puri yang menganut kepercayaan masyarakat Bali. Jadi Istana Puri ini hancur ketika terjadi Perang Puputan Badung. Jadi raja antara kolonial Belanda dengan Raja Puputan Badung itu habis-habisan untuk perang. Jadi beliau meninggal dan luluh lantak Puri yang dibangun sejak beberapa ratus tahun yang lalu sebelum peradaban. Selanjutnya ada Kerajaan Majapahit, di mana Majapahit dan pusat kekuasaannya pada abad ke-9 ditemukan bahwa mulai dirintis oleh Pramajapahitnya sehingga ketika tahun 1993 Majapahit berdiri merupakan kerajaan Hindu yang terbesar. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk topik yang keenam, di mana topik yang keenam ini judulnya yaitu pemahaman arsitektur Nusantara. Membahas mengenai perkembangan arsitektur Bali sampai mengenai pengenalan beberapa rumah adat yang ada di Nusantara. Yang seperti tadi. Jadi perkembangan arsitektur di Bali dapat dikelompokkan menjadi 3 masa, yaitu pada masa pra-tradisi, masa tradisi, dan masa pasca tradisi. Periode arsitektur Bali juga memiliki periode dan waktu. Ya, seperti saya bilang tadi, yaitu zaman prasejarah, zaman Bali Age, zaman Bali kuno, zaman Majapahit, zaman penjajahan, dan ya, masa kemerdekaan. Baik, sekian presentasi dari yang saya buat. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.